Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kuliah asuhan keperawatan anak ini, kita akan membicarakan tentang traumatic care, meminimalkan dampak hospitalisasi. Pernahkah Anda dirawat di rumah sakit? Bagaimana perasaan Anda saat mendapatkan prosedur tindakan? Traumatic care yang dimaksud di sini adalah perawatan yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Perawatan tersebut difokuskan dalam mencegah terhadap trauma yang merupakan bagian dalam keperawatan anak. Perhatian khusus pada anak sebagai individu yang masih dalam usia tumbuh kembang sangat penting karena masa anak-anak merupakan proses menuju kematangan, yang mana jika proses menuju kematangan tersebut terdapat hambatan atau gangguan, maka anak tidak akan mencapai kematangan. Prinsip-prinsip traumatic care. Yang pertama, menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Dampak perpisahan dari keluarga, maka anak mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, ketakutan, kurang kasih sayang, sehingga gangguan ini akan menghambat proses penyembuhan anak dan dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsip yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak. Melalui peningkatan kontrol orang tua pada diri anak, diharapkan anak mandiri dalam kehidupannya. Anak akan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selalu bersikap waspada dalam segala hal, serta pendidikan terhadap kemampuan dan keterampilan orang tua dalam mengawasi perawatan anak. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi cedera atau injuri dan nyeri akibat dampak psikologis. Mengurangi nyeri ini merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam keperawatan anak. Prinsip yang keempat, tidak melakukan kekerasan pada anak. Apabila ini terjadi pada saat anak dalam proses tumbuh kembang, maka kemungkinan pencapaian kematangan akan terhambat. Prinsip yang kelima, modifikasi lingkungan. Perasaan aman dan nyaman bagi lingkungan anak, sehingga anak selalu berkembang dan merasa nyaman di lingkungannya. Sistem Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem perlindungan anak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu terdapat pada pasal 4. Pada pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama, sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pada pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Pada pasal 7, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pada pasal 9, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9 ayat 1a, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pada pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pada pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pada pasal 13, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pada pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.
Pada pasal 16, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat 2, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Dan pada ayat yang ketiga, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 17 ayat 1, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. B. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan C. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Masih dalam pasal 17 ayat kedua, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya adalah tentang kewajiban anak. Setiap anak berkewajiban untuk 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual. Yang pertama, bangun komunikasi dengan anak. Di mana dalam membangun komunikasi dengan anak ini, kita harus bisa mendengarkan cerita anak dengan penuh perhatian, menghargai pendapat dan seleranya, walaupun orang tua tidak setuju. Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak, jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak. Cara yang kedua yaitu yang dilakukan adalah jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual, maka berikan lingkungan yang aman dan nyaman agar dia dapat berbicara kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Kemudian, yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya, cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisik. Konsultasi dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut. Laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional. Juga harus bisa menjaga rahasia kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menjadi beban dan penderitaan mental anak. Bagaimana peran perawat anak dalam hal ini? Peran perawat anak. Yang pertama yaitu sebagai pendidik. Perawat berperan sebagai pendidik, baik secara langsung dengan memberi penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada orang tua, maupun secara tidak langsung dengan menolong orang tua atau anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya.
Kebutuhan orang tua terhadap pendidikan kesehatan dapat mencakup pengertian dasar penyakit anaknya, perawatan anak selama dirawat di rumah sakit, serta perawatan lanjut untuk persiapan pulang ke rumah sakit. Peran perawat anak yang kedua yaitu sebagai konselor. Suatu waktu anak dan keluarganya mempunyai kebutuhan psikologis berupa dukungan atau dorongan mental. Sebagai konselor, perawat dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak dan keluarganya membutuhkan. Dengan cara mendengarkan segala keluhan, melakukan sentuhan, dan hadir secara fisik, maka perawat dapat saling bertukar pikiran dan pendapat dengan orang tua tentang masalah anak dan keluarganya dan membantu mencarikan alternatif pemecahannya. Peran perawat yang ketiga yaitu melakukan koordinasi atau kolaborasi. Dengan pendekatan interdisiplin, perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain dengan tujuan terlaksananya asuhan yang holistik dan komprehensif. Perawat berada pada posisi kunci untuk menjadi koordinator pelayanan kesehatan karena 24 jam berada di samping pasien. Keluarga adalah mitra perawat, oleh karena itu, kerjasama dengan keluarga juga harus terbina dengan baik, tidak hanya saat perawat membutuhkan informasi dari keluarga saja, melainkan seluruh rangkaian proses perawatan anak harus melibatkan keluarga secara aktif. Peran selanjutnya yaitu sebagai pembuat keputusan etik. Perawat dituntut untuk dapat berperan sebagai pembuat keputusan etik dengan berdasarkan pada nilai, norma yang diyakini dengan penekanan pada hak pasien untuk mendapat otonomi, menghindari hal-hal yang merugikan pasien dan keuntungan asuhan keperawatan, yaitu meningkatkan kesejahteraan pasien. Perawat harus mempunyai suara untuk didengar oleh para pemegang kebijakan dan harus aktif dalam gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Peran yang kelima adalah sebagai peneliti. Sebagai peneliti, perawat anak membutuhkan keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan anak yang harus diteliti. Melaksanakan penelitian langsung dan menggunakan hasil penelitian kesehatan atau keperawatan anak dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik atau asuhan keperawatan pada anak. Pada peran ini diperlukan kemampuan berpikir kritis dalam melihat fenomena yang ada dalam layanan asuhan keperawatan anak sehari-hari dan menelusuri penelitian yang telah dilakukan, serta menggunakan literatur untuk memvalidasi masalah penelitian yang ditemukan. Itulah materi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.